Berarti pencetak assist terbanyak kita di tahun 2025 ini, yang pertama adalah Hakan Calhanoglu, yang sebagian besar assistnya berasal dari bola mati ya, dari corner. Kemudian pencetak assist terbanyak kedua adalah Augusto, teman-teman. Dia lebih banyak dibandingkan Di Marco. Apakah ini artinya saatnya Augusto menjadi winger kiri utama kita di musim depan, lalu Di Marco jadi pemain cadangan? Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, pasca pertandingan, gua akan bacain data fakta menarik dari pertandingan tersebut dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Berarti ini dari pertandingan melawan Monterrey kemarin. Akan tetapi, sebelum kita mulai, gua mau update Mercato terlebih dahulu, teman-teman. Yang pertama ada dari media Turki, namanya Sabah, teman-teman. Mereka mengatakan begini: Hakan Calhanoglu dan Galatasaray telah mencapai kesepakatan personal mengenai jumlah gaji dan bonus ya. Dan sekarang tinggal menunggu kesepakatan antar kedua belah klub. Inter masih bersikeras bahwa harga Hakan di angka 40 juta. Tetapi Galatasaray tidak ingin membayar lebih dari 15-20 juta, teman-teman. Jauh banget setengahnya. Tapi gua rasa ya Inter akan tetap melepas Hakan walaupun cuma di angka 15 juta. Karena memang ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melepas Hakan, teman-teman. Mumpung masih ada harganya ya. Karena kalau semakin berlarut-larut, bisa-bisa harganya semakin anjlok dan bahkan mungkin bisa gratis ketika kontraknya berakhir. Dan selain itu, teman-teman, melepas Hakan bukan cuma soal harga jualnya nih, tetapi juga gaji dari Hakan yang cukup besar. Dengan melepas Hakan, berarti kita punya slot gaji yang bisa kita manfaatkan untuk merekrut pemain-pemain besar. Kalau di musim ini kita cuma jual Asllani, teman-teman, berarti untuk regista baru yang kita rekrut nanti, ya udah, kita cuma bisa mencari pemain baru dengan gaji yang kurang lebih sama kayak Asllani. Ya, kualitasnya tidak akan beda jauh. Sedangkan kalau kita ingin ada pembaharuan yang signifikan di lini tengah, ya mau tidak mau kita juga harus menyediakan ruang gaji untuk pemain-pemain besar yang pastinya gajinya tidak akan kecil. Semoga ya teman-teman kita bisa melepas Hakan dan kemudian merekrut regista yang baru. Lalu kemudian kabar Mercato berikutnya dari penyerang muda kita yang mencetak 19 gol di Serie B musim lalu, Pio Esposito. Ini Pio Esposito sedang diusahakan bisa segera pulih dan bermain di partai kedua ya, melawan Urawa Reds, teman-teman. Karena untuk lini depan kita semakin dikit aja orangnya ya, gara-gara Thuram cedera, berarti lini depan tinggal tersisa Lautaro dan Sebastiano Esposito. Semoga Pio Esposito bisa bermain di partai kedua. Gua nggak sabar nih ngelihat dia. Nah, terkait Mercato Pio Esposito, ini jurnalis Calcio namanya Guaro ngomong begini, teman-teman. Agen dari Pio Esposito merasa bahwa kliennya bertahan di Inter musim depan bisa menjadi pilihan yang ideal. Asalkan sang penyerang setidaknya menjadi striker pilihan nomor 4, bukan striker nomor 5. Apabila di musim depan Pio Esposito cuma menjadi striker pilihan nomor 5, maka penyerang berusia 19 tahun tersebut lebih baik dipinjamkan ke klub lainnya agar mendapatkan menit bermain. Dan gua sangat amat setuju, teman-teman. Lebih baik Pio Esposito mau jadi striker nomor 4 atau nomor 5, udah mending dipinjemin aja ke klub lainnya, klub Serie A loh ya, supaya kemampuan dia berkembang. Nah, kalau Pio Esposito bertahan di Inter cuma jadi striker nomor 4 ataupun 5, aduh, itu menit bermainnya akan sangat minim. Lalu tekanan ke dia juga sangat besar ya, bisa-bisa mentalnya goyah dan kemudian performanya nanti meredup. Lebih baik dia dipinjamkan saja ke klub lainnya. Ini berarti teman-teman sebagai gambaran komposisi striker cadangan kita di musim depan. Kalau gua baca dari berbagai media, kita mengincar Boni sebagai pelapis Thuram, lalu kita mengincar Højlundnya MU sebagai pelapisnya Lautaro, dan kemudian kita masih memiliki Taremi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga Taremi kemudian dilepas dan kita memasukkan satu pemain muda yaitu Valentin Carboni sebagai striker nomor 5. Menurut gua justru ini ideal banget ya dengan memasukkan Valentin Carboni. Berarti kita memiliki satu penyerang dengan karakteristik yang sangat berbeda. Valentin Carboni adalah tipikal penyerang yang punya kecepatan, bisa dribble, dan kemudian dia juga kidal. Pasti ngasih dimensi yang berbeda untuk lini depan kita. Nah, ngomong-ngomong soal penyerang teman-teman, sejumlah media memberikan kabar positif untuk proses negosiasi kita dengan penyerang Parma, Boni.
Yang pertama ada dari jurnalis Alfredo Pedula, dia ngomong begini. Pembicaraan untuk memasukkan Sebastiano Esposito dalam kesepakatan untuk merekrut Boni sudah dimulai kemarin. Parma menyukai penyerang tersebut yang kontraknya akan berakhir di Inter di tahun 2026. Sebastiano Esposito kontraknya berakhir teman-teman musim depan. Jadi musim ini adalah saat yang tepat untuk melepas Sebastiano Esposito. Lalu kemudian dari FC Internews mengatakan bahwa Inter selangkah lagi akan menuntaskan kesepakatan untuk Boni. Ide dari Inter adalah hanya mengeluarkan uang sebesar 13 atau 14 juta saja, kemudian ditambah satu pemain Sebastiano Esposito untuk mendekati valuasi Parma terhadap Boni di angka 25 juta. Lalu kemudian dari Di Marzio, pakar Mercato ya dari Sky Sport, dia mengatakan bahwa Inter sudah menawarkan uang 22 juta plus bonus 3 juta untuk Boni. Parma menginginkan angka valuasi 25 juta untuk sang penyerang Perancis. Dan kemudian yang terakhir ada dari Fabrizio Romano, dia bilang begini. Rencana Inter saat ini untuk merekrut Angel Boni akan dilakukan minggu depan karena negosiasi dengan Parma sudah memasuki tahap akhir dengan baik. Inter masih mencari cara agar bisa mendekati valuasi 25 juta yang diminta oleh Parma. Tetapi dari sisi personal Boni telah mencapai kesepakatan dengan Inter. Ini berarti teman-teman dari berbagai sumber yang gua bacain tadi bisa dibuat kesimpulan bahwa Boni dan Inter sudah semakin dekat. Tetapi sekarang concernnya adalah Inter sedang berusaha mencari cara supaya bisa mendekati angka 25 juta yang diinginkan oleh Parma. Tetapi Inter ingin mengeluarkan uang cash seminimal mungkin ya, sehingga memasukkan nama Sebastiano Esposito di dalamnya. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking Gita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Lalu kemudian yang berikutnya gue mau bacain data fakta menarik dari pertandingan lawan Monterrey kemarin. Yang pertama, pelatih terakhir Inter yang tidak meraih kemenangan di partai debutnya sebelum Cifu adalah Pioli pada tahun 2016. Selebihnya pelatih debut Inter selalu meraih kemenangan. Pertanda apa ini teman-teman? Cifu menjadi pelatih kedua Inter yang debutnya nggak menang, sebelumnya Pioli yang berakhir mengenaskan. Lalu kemudian data fakta menarik berikutnya, expected goal di partai lawan Monterrey kemarin. Untuk Monterrey sendiri cuma 1,08, sedangkan Inter 2,57 teman-teman. Artinya sebetulnya Inter harusnya setidaknya mencetak 2 gol, bahkan bisa juga 3 gol ya. Karena ini expectednya mencapai 2,5. Jadi dengan kata lain sebetulnya di pertandingan kemarin Inter tidak kesulitan menciptakan peluang. Lagi-lagi permasalahannya sama, yaitu penyelesaian akhir. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi dengan gol Lautaro Martinez di partai lawan Monterrey. Berarti sejak musim lalu teman-teman, Lautaro Martinez total mencetak 50 gol. Lebih tepatnya 23 gol di musim ini dan 27 gol di musim lalu. Gila Lautaro Martinez ya, yang kayaknya di musim ini penampilannya meredup. Baru mulai tokcer di tahun 2025, tetapi toh jumlah golnya tidak beda jauh dengan musim lalu. Tetapi memang teman-teman, catatan gol Inter di tahun 2025 ini sangat amat parah, menurun drastis, terlebih Marcus Thuram. Ini tercatat sepanjang 2025, Lautaro Martinez menjadi pencetak gol terbanyak dengan 16 gol. Kemudian pencetak gol terbanyak kedua kita adalah Dumfries yang jarak golnya mencapai 2 kali lipat dari Lautaro, cuma 8 gol. Parah ini, penyerang kita lainnya Thuram, Taremi, Arnautovic pada kemana, dan ini menjadi salah satu penyebab parahnya performa Inter di musim ini. Kemudian data fakta menarik berikutnya lagi dengan assist yang diberikan oleh Augusto kepada Lautaro. Berarti pencetak assist terbanyak kita di tahun 2025 ini, yang pertama adalah Hakan Calhanoglu yang sebagian besar assistnya berasal dari bola mati ya, dari corner. Kemudian pencetak assist terbanyak kedua adalah Augusto teman-teman. Dia lebih banyak dibandingkan Di Marco. Apakah ini artinya saatnya Augusto menjadi winger kiri utama kita di musim depan, lalu Di Marco jadi pemain cadangan? Kemudian yang berikutnya teman-teman, gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada statement dari Carlos Augusto. Dia bilang begini. Tim-tim dari Amerika Selatan memang selalu sulit untuk ditaklukkan. Kami memulai pertandingan dengan buruk, lalu kemudian mulai menemukan ritme. Kami harus bisa lebih memanfaatkan peluang. Sebenarnya kami bisa saja menang dari peluang-peluang yang ada.
Sekarang kami harus bisa menang di 2 pertandingan berikutnya untuk bisa lolos. Kemudian yang berikutnya ada statement dari Lautaro Martinez, teman-teman. Dia bilang begini, kami bermain cukup baik, tetapi lapangan di sini kering sehingga agak sulit mengalirkan bola. Kami harus bisa beradaptasi. Ini pertandingan pertama kami dan kami senang dan tetap tenang. Kemudian Lautaro Martinez juga mengomentari soal kebobolan Inter ya. Dia bilang bahwa kami kebobolan dari situasi bola mati. Kami harus memperbaiki itu. Sekarang kami bertahan secara zona dalam set piece. Ini hal baru buat kami dan harus tetap kami benahi. Turnamen ini baru dimulai dan kami harus terus melangkah dan berkembang. Nah, dari komentar Lautaro Martinez tadi kita bisa tahu ya perbedaan antara Cifu dan Simone Inzaghi. Khususnya saat set piece bertahan ya. Di eranya Inzaghi itu man to man marking. Sedangkan di eranya Cifu lebih kepada zonal marking. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari Cifu. Dia ditanya oleh jurnalis tentang Luis Enrique, pemain debutan Inter. Cifu bilang begini, sebetulnya dia bisa lebih baik lagi karena saat ini kondisi dia belum 100%, baru ikut beberapa latihan bersama kami. Tetapi hari ini saya suka dengan penampilannya. Dia punya kepribadian yang baik dan juga bagus dari sisi teknik dan keberanian untuk duel 1 lawan 1. Nah, ini adalah catatan yang bagus juga ya dari Cifu bahwa Luis Enrique adalah tipikal pemain yang berani duel one on one. Ini adalah tipe pemain yang tidak dimiliki oleh Inter sebelumnya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.